Pak Wija. Halo, apa kabar? Iya, Mbak terima Rati? kasih loh udah bisa datang nih ke studio Siap. Kabar Bursa. Mhm. Mau kita kepoin ya pastinya. Iya, iya. Pak Wija, sebenarnya kan teka-teki tarif Trump ini udah sering banget ya dibahas sama Pak Wija di berbagai kesempatan. Termasuk sempat webinar juga ya di Universitas Paramadina kan, itu udah mengupas tuntas sebenarnya. Tapi bisa nggak sih kasih gambaran yang mungkin belum pernah dipublish nih, sebenarnya ada apa sih di balik perang dagang tarif Trump ini? Mbak Rati, kalau kita lihat senario besarnya, sebenarnya perang dagang ini, perseteruan Amerika dengan Cina ini sudah bisa kita prediksi jauh hari. Karena sejak tahun 1991, Amerika ini kan satu-satunya superpower, satu-satunya polisi dunia, satu-satunya hegemoni di dunia ini. Nah, superpower tunggal itu pasti tidak mau berbagi kursi dengan calon superpower baru. Nah, di sini Cina muncul sebagai alternatif superpower. Nah, sudah barang tentu Amerika tidak menginginkan itu. Pasti akan mencoba menghentikan akselerasi Cina untuk bisa menjadi pesaing Amerika. Memang kita tahu ini akan terjadi, tapi perseteruan macam apa kita semua nggak tahu. Nah, sekarang kita tahu ternyata perang dagang ini adalah upaya Amerika untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dominasi Cina di dataran global. Karena sekarang ini Cina itu merupakan partner dagang penting bagi 120 negara. Dan merupakan partner dagang terpenting nomor 1 bagi hampir 20 negara di dunia. Nah, di sisi lain, Amerika itu mengalami kemerosotan ekonomi, kemerosotan peran ekonomi globalnya. Sehingga siapapun yang memimpin Amerika pasti berusaha untuk menghentikan Cina semasa Amerika bisa. Karena kalau terlambat, ini betul-betul nggak bisa di-stop. China will be unstoppable. Makanya, apa yang terjadi sekarang, ini saya rasa pemerintah Amerika melihatnya Presiden Amerika sebagai momentum untuk menghentikan Cina. Saya rasa itu agenda besar, termasuk ada agenda yang lain. Misalnya Amerika tidak ingin budget defisit pemerintah terlalu menganga, gitu ya. Amerika tidak ingin trade defisit terlalu menganga. Tapi kalau kita lihat skenario besarnya, ya ini, hegemon dunia tidak ingin ada hegemon baru muncul menyaingi Amerika. Nah, ini menurut saya satu skenario besar yang harus kita cermati bersama, gitu. Karena apapun ujung-ujungnya nanti, tidak akan ada perdamaian antara Amerika dengan Cina. Dan Cina sangat paham posisi dirinya menjadi target Amerika. Makanya, sejak menit-menit awal, Cina sudah stand up dan melawan bully. Karena apapun yang dilakukan oleh Cina, Amerika tidak akan berhenti menekan. Tapi Pak Wija langsung bisa menarik kesimpulan di awal bahwa ini nggak akan pernah ada damai ya antara Amerika versus China ini di perang dagang ini. Tampaknya ini akan sama-sama alat begitu ya? Karena kita lihat tadi skenario besarnya, Amerika tidak menghendaki ada hegemon baru. Setelah sejak 91, dia menjadi hegemon satu-satunya. Jadi tadinya ada 2 hegemon, Uni Soviet, Amerika, Soviet kemudian kolab. Dia menikmati itu posisi tunggalnya. Walaupun terbukti menjadi satu-satunya superpower dunia, bagi Amerika itu nggak mudah dan tidak murah. Karena sebagai polisi dunia, dia harus memadamkan konflik di sana, dia harus perang di sana, harus perang di sini. Mahal, sementara ekonominya makin terseok-seok. Ya, berarti sebenarnya dari awal nih ya, dari awal Trump untuk memutuskan melakukan langkah-langkah kebijakan tarif ini sebenarnya bukan perang global lagi ya. Ini tuh sebenarnya udah benar-benar yang diincar tuh udah China sebenarnya. Jadi negara-negara seperti Indonesia ini tuh sebenarnya kena collateral damage-nya aja gitu ya. Iya, kalau kita lihat kan tren terakhir Cina tarifnya dinaikkan hingga 245%. Menaikkan tarif hingga 245% itu kan sama sajanya memutus hubungan dagang.
Karena tarif 245% itu nggak make sense. Iya, iya, iya. Bagi Cina, kenapa dia tidak membalas kenaikan tarif Amerika? Karena bagi Cina, ketika tarif produk Amerika ke Cina dinaikkan hingga 135%, itu juga sudah tidak ada lagi orang Cina yang mau membeli produk Amerika. Sudah teramat mahal gitu. Nah, disinilah kita melihat ada permainan good guy, bad guy. Secara tidak kita sadari, secara tidak langsung, sebenarnya Cina cerdas di sini. Karena dia memposisikan diri sebagai the good guy. Tidak menanggapi bully dari Amerika, kemudian menganggap bully dari Amerika bukan sesuatu yang serius, tidak mau membalas. Bahkan ada statement Cina tidak mau perang, tapi Cina siap untuk berperang. Dari narasi-narasi yang dikeluarkan Cina, ini kan sebenarnya sudah memunculkan satu strategi komunikasi yang cerdas untuk membuka mata dunia, siapa the good guy, siapa the bad guy. Dan sangat mengejutkan, Mbak Rati, karena terlihat di sini Trump, Amerika itu nggak punya rencana. Misalnya semua dinaikkan, kemudian tiba-tiba kembali ke 10%, ditunda 90 hari. Itu rencana seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa itu memang by design, tapi menurut saya tidak by design, itu spontan. Buktinya apa? Kalau kita lihat statement para menteri di Amerika, para tokoh di Amerika, politisi di Amerika yang pro-Trump, itu ketika berdiskusi, berdebat tentang isu-isu ini, nampak sekali mereka gamang. Mereka sendiri nggak tahu apa yang direncanakan oleh Trump ini. Dan saya sangat khawatir sebenarnya Trump sendiri juga nggak tahu rencana apa yang akan dia lakukan. Jadi semuanya ini seperti random walk. Random walk itu orang berjalan yang random. Goyang kanan, goyang kiri tidak terprediksi. Seperti orang mabuk. Mau langkah kemana, itu nggak jelas. Jadi, ya kalau ada yang mengatakan Trump ini menggunakan jurus dewa mabuk, ada benarnya juga. Nah, dalam konteks ini makanya ketika Trump mengeluarkan ancaman, kemudian pihak lain merespon terlalu serius. Respon yang terlalu serius itu jangan-jangan justru seperti memasukkan diri sendiri kepada satu jebakan. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi orang yang tidak stabil, orang yang Trump tantrum gitu ya, ya harusnya tidak segera merespon. Itu jurus dewa mabuk dan juga Trump tantrum tadi ya. Nah, itu tadi yang menarik adalah bagaimana merespon kebijakan ini yang sebenarnya kalau dilihat-lihat nggak jelas gitu ya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kayak emak-emak begitu kan, ibaratnya mau belok kiri tapi sen kanan sebenarnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana respon Indonesia begitu kan, bagaimana sih Indonesia merespon. Dan sebelum ini kan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sudah memimpin ya misi negosiasi terhadap tarif Trump, dan ini juga buka-bukaan terkait progres terkini yang telah dilakukan delegasi Indonesia di Amerika Serikat, dan juga mengatakan kalau Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk negosiasi. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih cuplikan pernyataan dari Airlangga Hartarto berikut ini. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce. Dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari, dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut
akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk Saya nggak usah ngomongin format surplusnya. perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, Pak Wija, boleh dong komentarnya nih terkait hasil nego dengan Trump. Sebenarnya kan memang masih ada waktu 60 hari ini ya. Tapi kira-kira ini bakal nguntungin siapa sih sebenarnya nego ini? Ya, pandangan saya dengan negosiasi kita ke Amerika, yang pertama ini langkah bagus. Ketika Pak Prabowo menyerahkan kepada sosok yang paling kompeten ngurusin ini, yaitu Menko Perekonomian, membuat tim untuk kemudian negosiasi dengan pihak Amerika. Tapi saya juga melihat respon kita ke Amerika itu rasanya didesain sebelum mendengar adanya penundaan 90 hari oleh Trump. Saya rasa ketika kita tahu akan ada penundaan 90 hari itu, tim tentunya tidak akan merespon seagresif ini. Tapi apapun itu, karena pertemuan sudah dilakukan, poin-poin yang akan dinegosiasikan juga sudah mulai diperbincangkan. Kalau boleh mengusulkan, ya menurut saya tim Indonesia jangan buru-buru mengambil keputusan. Kembali yang kita hadapi ini pakai jurus dewa mabuk gitu ya. Kalau kita terlalu serius nanti salah langkah. Kita perlu menahan diri, boleh membahas beberapa potensi solusi. Tapi untuk seal the deal, close the deal, itu idealnya menunggu nanti. Kita lihat dulu deal dengan Vietnam seperti apa, deal dengan Thailand seperti apa, gitu ya. Walaupun belum close the deal antar mereka, tapi kan progresnya kita sudah mulai baca. Jangan kita deal depan paling dulu, tapi nanti kecewa karena ternyata situasinya berubah menjadi berbeda, menjadi lebih lunak dan lain sebagainya. Karena begini, belum tentu setelah diputuskan penundaan 90 hari, Trump tidak menunda lagi. Iya, belum tentu. Benar-benar. Kenapa? Karena situasi seperti sekarang ini membuat dunia nervous. Sehingga pemerintah Amerika itu kan hutangnya banyak. Tahun ini saja harus merefinancing hutang 9,2 triliun US dollar. Itu gede banget, Mbak Rati. Dan pada saat dunia nervous seperti ini, kalau Amerika melakukan refinancing, bunganya tinggi sekali. Itu dia kenapa Trump menunda sehingga pasar sedikit lebih settle, lebih tenang, sehingga diharapkan bunga obligasi pemerintah Amerika nanti T-bill maupun T-bond, Treasury bill, Treasury bond, itu bisa lebih rendah. Karena kalau kondisinya sepanas ini, mereka refinancing bunganya tinggi, APBN mereka, budget mereka bisa jebol. Nah itu dia kenapa ketika pasar mulai makin tenang, risiko mulai makin rendah, gitu ya, harga saham melejit. Jadi menurut saya tim kita bagus, berangkat awal, tetapi jangan buru-buru close atau seal the deal. Mendingan coba wait and see gitu kan ya, ya, kira-kira. Buying time. Kan masih ada waktu nih 60 hari begitu. Ibaratnya kalau misalnya pakai jurus dewa mabok tadi dilempar balikin lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya berkaca dari tadi Pak Wija bilang ya, soal ya ini kan memakai jurus dewa mabok, terus jangan merespon terlalu serius. Berarti apakah langkah Indonesia ini merupakan bentuk keseriusan gitu? Kayaknya responnya terlalu serius deh. Kenapa sih? Ya, saya sampaikan di depan tadi, kita bersepakat untuk nego tanpa tahu bahwa akan ada penundaan 90 hari. Kalau kita tahu akan ada penundaan 90 hari, saya yakin pasti proses negosiasi itu juga akan lebih rileks gitu ya. Jadi waktu itu kan disampaikan sebelum ada penundaan ya, tanggal 9 April kalau nggak salah itu harus sudah ada pertemuan gitu, sehingga tim kita buru-buru menyiapkan materi untuk negosiasi dengan pihak Amerika. Tapi apapun itu kita harus confident karena posisi tawar kita itu sebenarnya cukup tinggi di depan Amerika. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya kan kalau dari
tarif aja, yang dikenakan tarif ini kebijakannya ternyata baru terungkap nih. Kalau kita tuh nggak kenanya 32%, malah 47% gitu kan. Itu malah kita kena lebih tinggi kalau nggak salah dibanding Vietnam dan Thailand. Itu gimana tuh? Karena kalau misalnya posisi kita sebenarnya tawarnya lebih tinggi, kenapa kita malah lebih? Jadi yang namanya reciprocal tarif itu sifatnya adalah tarif tambahan. Jadi Amerika merasa tarif kita terlalu tinggi sehingga mereka melakukan reciprocal tarif, menaikkan tarif. Jadi sejak awal ya kita sebenarnya udah tahu 42% itu adalah tarif tambahan. Tetapi kan selama 32% adalah tarif tambahan. Tapi kan kita tahu gitu ya, misalnya produk tekstil kita ke Amerika itu kena tarif 17%. 17% ya. Kena tarif tinggi. Sehingga ditambah dengan 32%, maka ketemunya 47%. Ada produk kita yang kena tarif relatif rendah ditambah 32%, jadi naik sekian persen. Kenapa jadinya kita lebih tinggi dari Vietnam? Karena Vietnam dengan Amerika itu ada free trade agreement. Jadi sebelum perang tarif ini, tarif produk Vietnam ke Amerika memang sudah sangat rendah. Mereka ada free trade agreement, sementara kita tidak. Begitu. Jadi yang namanya reciprocal tarif memang tarif tambahan. Begitu. Nah, kalau misalnya ngelihat dari statementnya Pak Erlangga sendiri kan, nggak ada target minimal atau maksimal nih dalam negosiasi ini. Bahkan Pak Erlangga sendiri menyebutkan yang penting kita dapat harga serendah-rendahnya deh, atau minimal setara dengan negara-negara lain. Nah, pandangannya Pak Wijaya seperti apa nih? Ya, saya rasa Pak Erlangga itu dalam posisi tidak mudah, karena dia menjadi ketua tim negosiasi. Yang rakyat Indonesia, Pak Prabowo, menteri-menteri yang lain, itu menunggu hasil, terutama rakyat Indonesia. Ada informasi yang harus dibagi, tapi tidak boleh semuanya. Karena ini akan menjadi rahasia tim negosiasi. Kalau itu dibuka, kartu trufnya terbuka, posisi tawarnya rendah. Jadi dalam negosiasi itu, kita tidak boleh membuka target kita seperti apa. Makanya kan targetnya, ketika ditanya tentang targetnya, Pak Erlangga juga menjawabnya diplomatis. Gitu ya. Ini memang sesuatu yang dirahasiakan supaya counterpart dari Amerika itu tidak tahu. Begitu. Nah, memang kita harus hati-hati ketika negosiasi dengan Amerika, karena Cina sendiri mengeluarkan warning. Kalau ada partner dagang Cina yang kemudian melakukan deal dengan Amerika, yang merugikan Cina, Cina akan retaliasi. Jadi formulanya, variabelnya menjadi semakin banyak, dan ini semua harus dipertimbangkan oleh tim negosiasi Indonesia. Termasuk tidak hanya Cina, India juga bisa melakukan hal yang sama, karena trading kita dengan India luar biasa besar dan kita surplus besar banget dengan mereka. Korea Selatan, barangkali Jepang juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi situasinya makin kompleks, tapi menurut saya makin menarik ini. Sampai di mana nih ujungnya ya? Dari awal udah pusing banget ngelihatnya, kayaknya benang merahnya makin kusut aja. Tapi udah tahu nih target utamanya memang China gitu kan. Tapi yang jadi penasaran itu kenapa sih semua negara-negara nih ya, termasuk Indonesia tuh kayaknya ada nggak sih memang gambaran bahwa takut banget ya dengan tarif Trump ini? Yang berani ngelawan udah jelas-jelas di depan mata tuh cuman China dan Eropa, bahkan Kanada loh berani gitu kan memberikan statement lawan gitu. Nah, emang seperti itu ya? Jadi kalau kita lihat Indonesia ini ranking di Amerika kan ranking 15 dari sisi nilai perdagangan, nilai surplus kita gitu ya. Jadi kita bukan counterpart yang besar-besar amat gitu ya. Sehingga bagi Amerika untuk mempanis Indonesia itu lebih mudah gitu ya. Dengan mudah dia mengganti produk Indonesia dengan produk dari Vietnam misalnya. Karena struktur ekspor kita dan Vietnam itu mirip. Nah, dalam situasi seperti ini kita juga tidak bisa kemudian segagah negara seperti Cina, seperti Kanada, seperti Meksiko. Gitu. Kalau Kanada, case-nya lain. Karena ketika trade war ini mulai muncul, yang terjadi di Kanada kan adalah pemilihan umum
untuk memilih representatif di parlemen, kemudian memilih perdana menteri gitu ya. Dan semua kandidat itu menjanjikan akan fight back. Dan sebagai negara ya Kanada punya alasan untuk marah dan tersinggung karena Kanada akan dijadikan provinsi ke-51 Amerika. Jadi ada alasan untuk berdiri tegak dan melawan. Meksiko juga sama karena Meksiko itu trading partner utamanya kan Amerika. Tapi dia juga yakin karena banyak perusahaan yang mengekspor dari Meksiko itu adalah perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi dia percaya diri karena kalau Amerika mempanis Meksiko, yang juga banyak kena dampak adalah perusahaan-perusahaan Amerika di Meksiko. Kalau Cina jelas, tadi kita sudah sebut, ini adalah calon hegemon baru yang Amerika harus stop. Tapi itu pun kita lihat, ketika Trump menerapkan tarif 245%, kan dia mengeksklud produk-produk ICT, handphone dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Apple dan lain sebagainya itu perusahaan Amerika yang memproduk barangnya di Cina. Kalau itu juga terhambat proses produksinya, Apple pasti juga unhappy. Padahal Apple dan beberapa perusahaan teknologi lainnya di Amerika adalah donor utama Trump. Makanya perusahaan ICT itu di-exclude dalam tarif yang 245% dari Cina ini. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat ini ya negosiasi yang dilakukan oleh Pak Erlangga sendiri dengan timnya tentunya, udah tepat belum sih itunya tawaran negosiasinya? Karena kan akan import energi begitu ya, dan juga import hortikultura seperti itu. Ibaratnya kan ini justru yang sebenarnya digaungkan di dalam negeri sendiri. Sebelumnya kan kita akan hilirisasi, kita akan perkuat energi dan kita sudah berlimpah begitu. Dan juga kalau misalnya kita bicara soal import gula dan lain-lain, apa kabar swasembada yang selama ini digaungkan itu nantinya seperti apa? Jadi yang akan ditambah importnya dari Amerika kan sesuatu yang kita tidak produksi. Misalnya gandum. Kemudian yang lain kapas, kemudian yang lain soybean, jagung gitu. Itu sesuatu yang kita tidak produksi. Tapi kita harus hati-hati karena Cina kan berteriak keras nih. Saya rasa salah satunya merespon negosiasi kita dengan Amerika karena kita berencana mengimport kapas. Padahal selama ini kita mengimport kapas dari Cina, gitu ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Nah, memang strategi pemerintah kita dalam negosiasi dengan Amerika Serikat adalah ada gap ekspor import, ada defisit besar yang dialami oleh Amerika. Kita mencoba menutup gap ini dengan membeli lebih banyak produk Amerika, tapi produk-produk yang memang kita butuhkan. Seperti misalnya apa? Migas. Ini demand di dalam negeri naik terus. Seperti apa misalnya kapas. Tapi kapas kita harus hati-hati dengan ancaman Cina tadi. Kemudian kedelai, kemudian jagung. Nah, ini kita memang tidak produksi di dalam negeri. Ada yang kedelai ya? Kedelai enggak. Jadi walaupun tempe, tahu itu makanan tradisional, itu import kontennya tinggi sekali. Itu made in Amerika itu sebenarnya. Ternyata ya. Kedelainya dari sana. Iya. Tapi untungnya bukan made in China nih. Banyak plot twistnya ternyata. Tapi kalau misalnya nih, kan kalau dilihat sebenarnya neraca dagang RI dengan Amerika Serikat kan kalau nggak salah surplus 13 miliar nih. Ini gimana kalau misalnya sebenarnya Donald Trump pengennya dinolkan gitu. Jadi surplusnya tuh udah nggak sampai segitu, tapi setara gitu kan. Apa memang ke arah sana ya? Saya rasa kalau untuk dinolkan agak berat. Tapi kalau diminimalkan sangat memungkinkan. Kalau diminimalkan. Kalau dinolkan kan berarti ada dua langkah nih. Kita memperbanyak impor dan kita mengurangi ekspor ke sana gitu ya. Kalau ini dilakukan dalam periode 5 tahun, 10 tahun ke depan ada jadwalnya, itu saya pikir sangat memungkinkan. Dan saya rasa yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah kalaupun akan meminimalisir trade gap itu, yang disepakati adalah schedule juga. Schedule. Iya, karena kita perlu waktu untuk shifting. Dan kalau kita mempunyai schedule, kan tambahan import itu bisa jadi bukan mengurangi impor kita dari negara lain dan negara itu bisa tersinggung dan retaliasi, tetapi tambahan impor itu karena memang pertumbuhan demand di
Indonesia yang terus bertambah. Dan pastinya pemerintah harus siap-siap nih ya, memproteksi dalam negeri juga, karena kalau misalnya tidak ada deal dalam waktu dekat kan bisa jadi ya itu tadi efeknya kan seperti bola salju, takutnya ada PHK besar-besaran lagi seperti itu. Nah, Pak Wija, ini agak penasaran sebenarnya, emang beneran ya Amerika Serikat ini beneran mau ngajak China berperang gitu kan? Karena ini ada sesuatu yang menarik nih. Saya pengen nunjukin sebuah video ini di mana ada yang menarik dari seorang TikTokers di Amerika Serikat bernama Walter Masterson begitu ya. Kalau bisa ditampilkan videonya. Nah, ini dia, ini TikTokers dari Amerika Serikat bernama Walter Masterson. Dia bikin joke sarkastik gitu nih Pak Wija ya, ngajak penontonnya untuk yuk kita berkunjung ke Trump Tower, karena nggak mungkin lah Amerika nggak bisa produksi barang sendiri. Ini nih buktinya nih di Trump Tower ini nih, saya mau nunjukin banyak loh produksi barang-barang Amerika. Tapi plot twistnya ternyata justru dia menemukan semua barang-barang yang ada di Trump Tower ini yang juga banyak ya. Ini adalah barang-barang yang merupakan barang-barang untuk kampanyenya Trump loh. Ternyata malah made in China, begitu kan. Nah, ini kan benar-benar plot twist terbesar banget. Nah, ini double killed lagi nih Pak Wija. Ternyata pada saat konferensi pers ini jubir dari Gedung Putih justru ternyata memakai barang produk China ini di bajunya, wardrobe-nya. Dan ini menjadi viral banget ya di seluruh lini masa media sosial dan juga media-media mainstream baik di luar negeri bahkan dalam negeri. Ini yang menceritakan bahwa kok katanya perang lawan China, ini jubirnya aja malah pakai produk made in China gitu kan. Ini beneran nih kalau misalnya Trump ngajak perang China, ini aja semua barang-barang yang dipakai made in China gitu. Ini kan kayak apa sih gitu. Gimana nih pendapatnya Pak Wija? Ya, saya rasa si jubir ini sekarang sedang sibuk nih belanja besar-besaran produk Cina sebelum tarifnya dinaikkan menjadi 245%. Apa dia salah satu yang mau beli produk itu ya? Dan bagi teman-teman yang pernah tinggal di Amerika, pasti akan membayangkan bahwa hampir tidak mungkin Trump itu mengeksekusi ancaman tarif 245% ke Cina. Kenapa? Masyarakat Amerika kebanyakan menengah bawah itu kalau belanja ke Walmart. Dan itu 95% produk Cina. 95% tuh ya? 95% produk Cina. Jadi kalau tiba-tiba barang yang mereka beli di Walmart untuk kebutuhan sehari-hari itu melejit, harganya 2 kali lipat atau hampir 2 kali lipat, pasti mereka teriak. Dan ini saya rasa yang membuat Trump salah satunya kenapa menunda kalau yang Cina kan tidak ditunda, tapi saya rasa pasti tidak akan sedramatis itu. Karena kalau harga itu kemudian melejit, termasuk di Amerika itu yang banyak dibeli orang itu adalah toko di mana semua produk itu $1 Amerika. Itu produk Cina semua. Nah, masyarakat kebanyakan kalau belanja menengah bawah itu ke situ. Ketika harganya berlipat, mereka pasti marah. Dan 2026 ini kan ada pemilu selah untuk memilih Senat dan Kongres. Kalau ini dipaksakan, banyak pihak yang yakin Republikan akan kalah. Dan Kongres itu akan kembali dikuasai oleh Demokrat. Kalau Kongres dikuasai oleh Demokrat, Trump tidak sepede sekarang. Kenapa Trump sekarang sangat pede? Karena dia terpilih sebagai presiden secara simple majority dan electoral college. Di lain pihak, Senat dan House of Representatives, DPD dan DPR mereka itu juga dikuasai oleh Republikan. Kalau situasinya berjalan seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin Kongres itu dikuasai oleh Demokrat. Sehingga Trump tidak lagi bisa semena-mena seperti sekarang ini. Indikasinya jelas. Sekarang ini senator dari Demokrat Bernie Sanders dengan congressman dari Demokrat juga Alexandra Cortez itu keliling ke berbagai kota di Amerika untuk mengajak rakyat Amerika bangkit. Dan audiens yang hadir itu 30.000, 40.000, 11.000, sangat masif.
Dan saya kok cukup yakin ya gerakan yang mereka mulai ini akan menggelinding seperti bola salju menjadi semakin besar. Dan goal mereka saya rasa untuk mengalahkan Trump, quote unquote Partai Republikan di pemilu sela tahun 2026. Nah, ini juga saya rasa yang Trump pasti sudah mengkalkulasi. Karena mereka yang ada di Kongres yang dari Partai Republik pasti juga deg-degan. Iya, iya. Kalau nggak terpilih lagi, gitu ya. Jadi ini saya rasa mulai masuk dalam kalkulasi Trump. Nanti kita lihat progresnya. Ternyata sebenarnya apakah itu juga yang menjadi salah satu kegamangan Trump, makanya kadang-kadang bicara A, besoknya bicara B, mungkin seperti menjaring umpan aja dulu gitu ya, kira-kira seperti apa nih disambutnya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari China, ini kan sebenarnya hebat banget ya, ibaratnya kita meleng dikit China tuh udah wow banget gitu. Ini ada cetak biru kebijakan yang terkenal nih yang diterbitkan pada 2015, Made in China 2025. Dan ternyata terbukti gitu kan, sekarang ini memang benar-benar Made in China 2025. Bahkan Amerika Serikat pun tadi udah bisa dilihat ya, barang-barangnya semua Made in China. Nah, kenapa sih Indonesia nggak bisa belajar dari situ? Ibaratnya kita juga menciptakan blueprint kita sendiri lah, Made in Indonesia, atau mungkin Indonesia emas itu, jadi kita bisa seperti China, mungkin nggak sih ke sana gitu? Ya, sekarang kita analisis Cina. Kenapa Cina bisa sehebat seperti sekarang? Pertama, dia adalah bangsa yang confident, bangsa yang umurnya sudah 4.000 tahun dan tidak pernah keluar dari eksistensi di dunia. Ini kepemimpinannya berlanjut selama 4.000 tahun. Jadi bangsa yang sudah sangat tua, bangsa yang sangat confident. Makanya narasi mereka selalu, kami sudah 4.000 tahun eksis di dunia, gitu ya. Kami sudah melihat dunia up and down, gitu ya. Dulu belum ada Amerika, kami berjaya. Sekarang ada Amerika, kami juga yakin masih tetap berjaya. Itu narasi yang selalu mereka bangun. Kemudian yang kedua, Cina itu sangat serius membangun ekosistem, membangun supply chain berbagai industri. Jadi ekosistem industri di Cina itu lengkap, sehingga paling murah dan paling efisien. Kalau ingin memproduksi apapun di Cina pasti lebih murah, karena bahan baku ada, kemudian ekosistemnya sudah bagus gitu ya. Jadi lebih murah dibandingkan dimanapun di seluruh dunia. Kemudian kita tidak boleh lupa, Cina itu memanfaatkan pasar besar di domestik sebagai captive market untuk produk Cina, sehingga mereka bisa berkompetisi di dunia. Misalnya, membuat ketergantungan dunia gitu ya? Iya, sehingga produsen Cina bisa kompetisi di dunia. Kenapa? Ada backbone-nya. Backbone-nya adalah pasar dalam negeri. Misalnya, dua produsen CIT ternama di Cina, ZTE sama Huawei, itu mendominasi pasar domestik yang besar. Ini produsen infrastruktur telekomunikasi ya. Nah, mereka menggunakan pasar domestik ini sebagai captive, sehingga untuk bersaing ke pasar global, dia lebih enak, karena sudah punya captive market di dalam negeri yang besar. Berbeda dengan produsen lain di Eropa misalnya, yang mereka tidak punya captive market di dalam negeri, sehingga kalau masuk pasar dunia, ya betul-betul harus bertarung. Jadi ini kecerdasan Cina. Dan Cina sangat canggih, sangat cerdas dalam melakukan transfer teknologi. Misalnya, ada begitu banyak perusahaan otomotif, perusahaan elektronik dari Amerika, dari Cina, yang ujung-ujungnya terjadi transfer teknologi, sehingga Cina sendiri bisa memproduksi produk-produk yang setara bahkan lebih bagus. Nah, kembali tadi Mbak Rati menanyakan, apakah Indonesia bisa seperti Cina? Saya rasa bisa, tetapi ada yang absen di Indonesia selama ini, yang ini dimiliki Cina. Apa itu? Konsistensi kebijakan. Antara pemerintah yang satu dengan yang lain itu ada kebijakan yang konsisten, berkelanjutan. Kemudian Cina juga konsisten membersihkan dirinya dari korupsi dengan berbagai cara. Kemudian Cina itu juga konsisten
mendorong apa yang disebut dengan merit system. Walaupun kita lihat Cina ini tidak mempunyai demokrasi, tapi mereka mempunyai sesuatu yang barangkali bisa menggantikan demokrasi. Apa itu merit system? Merit system dalam Partai Komunis Cina. Xi Jinping memang Perdana Menteri Cina, tapi anaknya nggak jadi apa-apa. Menantunya nggak jadi apa-apa. Ada merit system. Sehingga mereka yang betul-betul terbaik yang mendapatkan peran, sehingga semuanya mencoba melakukan yang terbaik karena mengharapkan peran itu. Ketika untuk mendapatkan peran tidak perlu berprestasi, tetapi bisa mengandalkan koneksi, maka kompetisi untuk menjadi yang terbaik itu kemudian menjadi hilang. Merit system tidak muncul. Nah, ini PR yang harus dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, merit system. Yang kedua adalah konsistensi kebijakan. Yang ketiga, ya itu tadi, korupsi harus diberantas. Kalau kita ingin semaju Cina, potensi ada. Kayaknya ini PR yang cukup panjang ya Pak Wija. Entah apakah bisa benar-benar terwujud, karena kan kalau misalnya mulai dari merit system aja, kita lihat memang ini PR yang sangat-sangat krusial ya, yang harus dibenerin segera begitu, apalagi untuk bisa memberantas, benar-benar berani gitu kan, memberantas korupsi. Ini aja kan kadang-kadang kebijakannya masih sama seperti Trump gitu ya, masih galau gitu. Nah, ini kan membuat kondisinya akhirnya membuat kayak Indonesia tuh kayaknya kejepit di tengah-tengah gitu ya, antara Trump sama China gitu. Jadi tidak hanya Indonesia yang terjepit di tengah-tengah, hampir semua negara juga terjepit di tengah-tengah, terutama negara yang menganggap Amerika sebagai partner dagang penting, dan pada saat bersamaan Cina juga partner dagang penting. Tapi kalau negara yang partner dagang utamanya Cina saja, mereka tidak terlalu terpengaruh. Misalnya kayak Rusia, beberapa negara di Asia Tengah, itu mereka tidak terlalu terpengaruh. Ya karena dia ngikut aja dengan apa yang Cina lakukan gitu. Kita terjepit karena dua-duanya adalah mitra yang sangat-sangat penting nih. Sangat penting. Nah, kembali saya ingin membahas sedikit. Kok seolah-olah menjadi seperti Cina itu tidak mungkin bagi Indonesia? Sebenarnya mungkin. Mungkin dilakukan saat ini, mungkin. Mungkin dimulai. Oh, mungkin dimulai. Karena begini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu sebenarnya rakyat yang gemar mencontoh. Oh iya, lagi. Mencontoh siapa? Mencontoh panutan. Panutannya siapa? Adalah para pemimpin. Betul. Ketika para pemimpin memberikan contoh yang bagus, ini akan dengan mudah menetes ke bawah di Indonesia. Tapi ketika pemimpin tidak memberikan contoh yang bagus, tidak hanya menetes dan dilipat gandakan oleh masyarakat di bawah. Ini terkait dengan perilaku koruptif, iya. Ini terkait dengan merit system, iya. Ini terkait dengan disiplin, kerja keras, iya. Jadi kuncinya di Indonesia adalah tone from the top, example from the top. Narasi dari mereka yang di atas dan contoh dari mereka yang di atas. Ya itu yang kita tunggu sebenarnya kan, gebrakan dari yaitu pemerintah sendiri, bagaimana akhirnya kita bisa, ya minimal kita bisa memulai dulu lah, mulai aja dulu gitu kan, yang nanti mungkin generasi selanjutnya yang akhirnya bisa membawa kita ke sana gitu kan. Iya. Nah Pak Wija, ini ada yang menarik nih, ternyata banyak sahabat kabar bursa yang kepo juga nih sama Pak Wija ya. Oke, silakan. Aku mau ngebacain yang sudah bergabung di live chat kita. Terima kasih ya untuk Jajal Selera nih. Mau nanya, gimana sih nasib ekonomi Indonesia saat ini di tengah perang dagang dan ketidakpastian? Sebenarnya memang nasib ekonomi kita tuh beneran lagi baik-baik aja kah? Atau sebenarnya ya itu tadi ada sesuatu yang biar kita tuh nggak panik aja sih gitu. Jadi ada beberapa kelompok ya kalau saya melihat berdasarkan respon mereka terhadap trade war ini. Pertama adalah kelompok yang panik, yang dia khawatir kita akan seperti krisis 98. Iya sih. Saya rasa kita nggak akan seperti itu, karena situasinya berbeda. Nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Yang kedua, kelompok yang realis. Realis ini melihat ya ini dinamika dunia pasti terjadi gitu ya, dan kita harus merespon
dengan negosiasi ke Amerika, membuka pasar lebih luas, memperbaiki kondisi di dalam negeri, ini orang-orang yang realis. Melihat ini adalah fakta, ya harus kita telan, yang penting bagaimana kita merespon. Yang ketiga yang saya khawatirkan justru orang-orang yang happy. Oh, orang-orang yang happy? Iya, ini terjadi ketika COVID kemarin. Jadi tanpa COVID pun, ekonomi kita kan sulit. COVID datang, ini menjadi kambing hitam. Alhamdulillah ada COVID sehingga bisa kita salahkan ketika kinerja ekonomi kita nggak bagus. Nah, saya khawatir ada kelompok yang justru happy dengan trade war ini karena kemudian ekonomi kita kan sebenarnya memang tersiok-siok. Nah, dengan kehadiran trade war ini, kelompok tertentu itu bisa menyalahkan. Sebenarnya kita bisa tumbuh bagus, sebenarnya kita bisa berkinerja seperti ini, tetapi karena ada trade war, blame everything to Trump gitu. Nah, ini yang saya khawatir di kelompok ketiga. Tapi konkretnya kita ini akan menghadapi seperti apa sih? Iya, benar-benar. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama yang takut ini akan seperti krisis 98. Menurut saya beda. Karena krisis 98 itu problemnya di Indonesia. Di dalam negeri. Perusahaan yang hutang terlalu banyak dalam US dollar untuk membangun properti, ternyata properti itu bubble, kemudian bubble-nya meletus, kemudian banyak yang collapse, banyak kredit macet. Dan 98 itu yang bermasalah ya Indonesia dan beberapa negara tetangga. Dunia itu tidak bermasalah. Sehingga capital flight itu gampang sekali. Keluar dari Indonesia kemana saja. Nah, sekarang kan yang bermasalah seluruh dunia. Jadi capital flight ya terjadi tapi tidak akan semasif tahun 98. Kemudian permasalahannya kan 98 di dalam negeri. Kalau sekarang kan di luar negeri. Gitu ya. Jadi ya yang berimbas juga ya, berimbas ke kita. Yang kedua ada yang mengatakan kita ini akan, kalau krisis 98 kan kita tumbuh minus 13%. Ada yang mengkhawatirkan kita ini akan menghadapi seperti krisis COVID-19. Di mana ekonomi tumbuh minus 2, tapi COVID-19 ini kan berbeda dengan sekarang. Saat COVID-19 muncul, itu seluruh insentif ekonomi itu tidak berfungsi. Kenapa? Orang ketemu saja takut. Tidak ada transaksi, dikasih insentif apapun, mereka berdiam diri di rumah. Ya, ekonomi mengkerut dan tumbuh negatif. Sekarang tidak seperti itu. Kalau dikasih insentif daya beli, orang keluar kok, belanja kok, mudik kok. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya paling realistis. Orang yang memprediksikan yang terjadi di Indonesia saat ini dan tahun depan adalah situasi seperti krisis subprime mortgage tahun 2009. Ini kan penyebabnya di Amerika, kemudian menguncang Eropa, dan kemudian menjalar ke Indonesia. Ekonomi Indonesia waktu itu masih tumbuh, tetapi di 4,6%. Nah, saya kok cenderung menilai situasi Indonesia ini mirip situasi subprime mortgage di Amerika. Ekonomi Indonesia tahun ini mungkin tidak tumbuh 5%, mungkin 4,5% atau bisa sedikit lebih rendah. Tapi ya situasinya seperti 2009-2010 menurut saya yang akan kita alami. Ya, kalau misalnya bicara soal tadi kepanikan dan ibaratnya kategori-kategori orang-orang yang seperti apa nih yang merespon ekonomi Indonesia saat ini. Tapi secara nggak sadar tuh kayaknya sebenarnya diem-diem kita tuh udah berdampak banget ya di kehidupan di Indonesia. Karena kan nggak lama nih, yang terbaru aja kan sempat terjadi kemacetan parah nih di Tanjung Priok. Itu kan bisa jadi nggak sih itu merupakan efek tarif Trump sebenarnya yang ibaratnya mungkin bongkar muat itu dipercepat karena ya menunggu nego yang 60 hari ini seperti ya itu kan jadi ada efek-efek kepanikan seperti itu gitu. Saya rasa itu juga riak ya, riak yang diakibatkan itu baru efek kecil ya, baru riak kecil. Riak kecil perang tarif ini karena eksportir ingin buru-buru mengekspor produknya supaya tidak terkena kenaikan tarif gitu ya. Tapi sebenarnya efek yang lebih besar ya kita harus bersiap, kita akan merasakan apapun itu pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sehingga berdampak bukan kepada Indonesia aja berarti ya, dunia ya. Sehingga akan berdampak kepada harga komoditas. Padahal ekspor kita 40% itu tergantung pada 6 komoditas. Minyak
gas, kemudian batu bara, tembaga, nikel, dan CPO. Kalau harga komoditas itu turun, maka ya ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Akan berdampak kepada penerimaan negara, akan berdampak kepada kinerja perusahaan-perusahaan yang terkait bahkan 60% ekspor kita itu produk-produk yang terkait dengan komoditas. Tadi kan 6 komoditas itu 40% ekspor. 60% ekspor kita itu komoditas atau produk yang terkait dengan komoditas. Ketika komoditas dunia turun harganya, bisa kita bayangkan situasi di Indonesia. Belum lagi kalau yang terpengaruh ini selain komoditas juga produk-produk manufacture yang mempekerjakan banyak orang. Benar. Seperti yang kita ekspor ke Amerika ini kan kebanyakan produk manufacture yang mempengaruhi banyak orang. Kalau kita gagal memperjuangkan, maka yang kita khawatirkan adalah makin banyak PHK, makin buruk daya beli. Padahal Mbak Rati, tanpa trade war ini pun kalau kita lihat daya beli itu memang trennya turun. Sebenarnya memang udah turun ya trennya. Kalau kita lihat PHK itu trennya naik. Dengan trade war, kalau kita tidak antisipasi dengan benar, daya beli bisa turun lebih tajam, PHK bisa naik lebih tajam. Dampaknya daya beli, pekerjaan, penerimaan pajak pemerintah, ini akan menjadi seperti downward death spiral gitu ya, lingkaran setan ke bawah, yang kalau kita tidak stop dengan kebijakan ekonomi yang benar, ini akan terjadi. Sayangnya, saya melihat kebijakan ekonomi kita belum benar. Terus ini sekaligus buat menjawab pertanyaan Barbara Chuan nih yang bertanya, jadi pemerintah Indonesia tuh mesti ngapain sekarang ini gitu kan? Di tengah udah ya kalau tadi dibicarain, sebenarnya ekonomi Indonesia sebelum ada tarif Trump aja sebenarnya udah dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu. Terus kita mesti ngapain? Pada saat ekonomi sedang mengalami penurunan seperti sekarang ini, kebijakan ekonomi pemerintah tidak boleh pro-cyclical. Pro-cyclical itu justru memperburuk siklus. Ketika siklus menurun, diperburuk. Tapi harus counter-cyclical. Ekonomi menurun, kebijakan ekonomi pemerintah itu mencoba mengerem siklus penurunan tersebut. Nah, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, ini beberapa kali saya narasikan di berbagai kesempatan, ya kurangi kebijakan-kebijakan besar yang boros anggaran, yang orientasinya jangka panjang. Sebagian resources-nya ditarik untuk mendanai program-program jangka pendek, tetapi berpengaruh kepada penciptaan lapangan kerja, berpengaruh kepada daya beli, begitu. Kalau kita berbicara hilirisasi, itu kan jangka panjang. Kalau kita berbicara MBG, ini jangka panjang sekali. Banget, Dan kenapa tidak dari dua itu kita kurangi? Kalau kita berbicara dana tanah, itu jangka panjang banget. Kita berbicara koperasi merah putih, itu jangka panjang banget. Jadi 4 proyek, kemudian 3 juta rumah, itu jangka panjang banget. 5 proyek terpenting pemerintah, ini paling mahal dan dampaknya jangka panjang. Kenapa tidak sebagian dari resources itu dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek, menciptakan pekerjaan, menciptakan daya beli. Contoh konkretnya apa? Kita kan beberapa waktu yang lalu dikagetkan dengan pemangkasan anggaran yang luar biasa di kementerian, salah satunya PUPR. Padahal anggaran PUPR ini yang menghidupi begitu banyak proyek konstruksi yang padat karya. Dengan pemangkasan ini ada ribuan kontraktor tutup, tidak bekerja, ada puluhan ribu vendor tutup, tidak bekerja, ada ratusan ribu buruh konstruksi yang tidak bekerja gitu. Kalau saja sebagian anggaran itu dialokasikan di sini, ini cukup membantu. Belum lagi yang selalu saya narasikan adalah penghematan di kementerian. Apakah itu meeting dan perjalanan dinas gitu ya. Karena meeting dan perjalanan dinas ini betul harus dipangkas karena nggak efisien pemborosan. Tapi sebenarnya inefisiensi ini menciptakan ekosistem ekonomi. Ada lapangan kerja terbentuk di situ, ada daya beli masyarakat terbentuk di situ. Boleh dipangkas, tapi seyogyanya gradual. Ketika mendadak seperti ini, seperti mobil berjalan direm mendadak, gitu ya, baru diumumkan akan ada pemangkasan saja, bisnis di sektor ini sudah berhenti berputar, udah banyak PHK, udah ada penurunan daya beli masyarakat,
terutama mereka yang bekerja di sektor itu. Gitu. Kalau ngerem mendadak kan otomatis belakang-belakangnya semua nubruk ya kan. Untuk mencegah Iya, jangan sampai nubruk betul. yang lebih parah ini. Berarti semestinya pemerintah itu mendingan berpikir ulang begitu ya. Kalau bisa evaluasi ulang deh kebijakan yang tadi beberapa kebijakan yang baru saja disebutkan. Daripada mikiran yang jangka panjang banget. Coba perbaikin dulu nih yang benar-benar memang berpotensi untuk melahirkan lapangan pekerjaan sekarang gitu betul. kan. Karena kalau misalnya emang itu juga akan berpotensi terhadap lapangan kerja, tapi kan masih lama banget. Sementara masyarakat benar-benar butuhnya sekarang nih, butuh kerja banget. Kayak gitu ya, Pak Wiji? Iya, setuju banget. Oke. Nah, ini benar-benar PR pemerintah, semoga didengar ya. Semoga benar-benar ada kebijakan jangka pendek yang benar-benar kita rakyat butuhin gitu kan. Dibanding cuman sekedar satgas. Mohon maaf bukannya tidak bagus, tapi kan kita butuhnya lapangan kerjanya gitu kan, bukan satgasnya sebenarnya seperti itu. Nah, Pak Wija, kalau misalnya berarti ada pandangan skeptis gitu ya sebenarnya dari Donald Trump ini. Sebenarnya dia ini tuh karena kan Donald Trump ini seorang pebisnis ya. Ujung-ujungnya pasti mikirin cuan doang nih kan. Apalagi hal yang menarik tadi mungkin udah sempat ada juga ya di cuplikan berita tadi kalau Trump kan berubah-berubah nih, tiba-tiba ngumumin tarif, tiba-tiba besoknya bilang tunda nih. Begitu penundaan tarif Trump, harga-harga saham kan terus melejit tinggi tuh ya. Nah, itu ada spekulasi-spekulasi negatif nih. Sebenarnya kayaknya Trump cuman mau ini deh bantuin kroni-kroninya lah ya, yang udah mendanai kampanyenya buat balikin dana kampanye dulu nih. Jadi makanya dia bikin langkah seperti itu. Ada nggak sih atau berlebihan nggak sih misalnya ada pandangan-pandangan atau spekulasi ke arah sana gitu bahwa sebenarnya kayaknya Trump sengaja mainin manipulasi pasar nih. Iya, itu pandangan yang sifatnya konspiratif ya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau Mbak Rati tanya ke saya, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Apakah itu masuk dari perencanaan Trump? Tidak. Saya justru yakin Trump itu nggak punya rencana. Malah sebenarnya itu nggak ada rencana, meskipun ada cuitannya dia, it's time to buy gitu. Ya. Tapi ya ini momentum saja. Ketika ada situasi seperti itu, dia memutuskan ini ada dampak ke harga saham, kemudian dia melakukan cuitan itu. Yang menurut saya ini sebenarnya pelanggaran hukum luar biasa di Amerika. Ketika seseorang melakukan insider trading. Iya. Ya, bisa jadi kelompok tertentu di sekitar Trump itu sudah tahu Trump akan mengumumkan penundaan gitu ya. Kemudian mereka memborong saham-saham. Ketika harga saham melejit, mereka untung. Trump dengan sangat bangga, rileks, ketawa-ketawa mengumumkan bahwa penundaan itu membuat teman-temannya kaya raya. Dia menyebut nama A, B, C, D, menikmati cuan karena kenaikan harga. Ini adalah insider trading. Di Amerika insider trading itu pelanggaran berat. Ini kriminal. Sama saja dengan manipulasi pajak. Saya sendiri juga agak kecewa melihat perkembangan Amerika ini. Kenapa negara yang dianggap sebagai mbahnya demokrasi, mbahnya penegakan hukum, tiba-tiba masyarakatnya itu lunglai, tidak berdaya menghadapi Trump yang seorang diri gitu ya kesannya, kemudian merubah segala macam gitu ya, menurunkan derajat etika di politik Amerika, di demokrasi Amerika, di bisnis Amerika. Saya itu nggak paham. Tapi saya positive thinking. Kenapa ini terjadi di Amerika? Karena masyarakat itu perlu waktu untuk berkolaborasi, untuk mereka melakukan respon secara bersama. Perlu waktu. Dan saya rasa waktu ini sudah mulai digulirkan. Dan saya cukup yakin demonstrasi-demonstrasi ini akan menggulung, apalagi mendekati pemilu pertengahan nanti, pemilu sela ya, 2026, dan ini akan merubah kalkulasi gitu. Saya sendiri agak menyayangkan ya, saya dulu sekolah di Amerika, kemudian menjadi penikmat berita-berita Amerika tentang apapun gitu ya. Melihat perkembangan ini, saya betul-betul
concern gitu. Sudah yang dipilih adalah presiden yang mempunyai banyak catatan hukum yang buruk tentang macam-macam, kita semua tahu. Kemudian ketika memimpin, apa yang dilakukan juga melanggar hukum gitu ya. Executive order itu kan banyak yang sebenarnya harus di-approve oleh Kongres, tapi itu semua di-bypass gitu. Dan hal terakhir tentang insider trading ini, saya rasa rakyat Amerika punya PR besar, dan saya yakin mereka tidak akan tinggal diam. Dan politik di Amerika, apakah itu pilpres atau apapun, itu sebenarnya adalah isu dalam negeri. Isu luar negeri itu tidak terlalu bergaung di masyarakat Amerika. Karena masyarakat Amerika itu walaupun negara maju, tidak banyak yang punya paspor, tidak banyak yang suka trip ke luar negeri, tidak banyak yang mengikuti berita-berita internasional. Bahkan kita barangkali lebih aware tentang apa yang terjadi di dunia. Ketika kehidupan mereka sehari-hari sudah mulai terdampak, saya sangat yakin masyarakat Amerika akan bergerak. Ya, karena memang cukup menggemparkan juga kan pada saat tiba-tiba saham melejit tinggi itu, orang-orang dekat Trump ini justru kekayaannya bertambah-tambah. Kalau kita dengar pidato, kayak ada drama di balik ini, iya, betul, pidato Bernie Sanders belum lama ini, dia mengatakan Elon Musk itu kekayaannya satu orang itu lebih banyak dari 57% household termiskin di Amerika. Jadi satu orang itu lebih banyak dari 57%. Kita perlu cek datanya, tapi itu yang saya dengar dari pidato Bernie Sanders tadi. Ini kan sesuatu yang mohon maaf sangat tidak demokratis gitu ya. Dan memang kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika, ya ini sebenarnya Amerika jatuh kepada tangan-tangan oligarki. Oligarki teknologi, para pengusaha. Trump sendiri kan punya background pengusaha. Berarti sebenarnya ini sebuah langkah, kalau misalnya memang terbukti benar begitu ya, Trump sengaja melakukan manipulasi dan harusnya itu kan pelanggaran berat. Betul. Dan sekarang tampaknya masih ada investigasi juga terkait itu. Itu ya langkah yang cukup beresiko banget ya buat Trump melakukan itu dengan catatan hukumnya yang begitu banyak. Nah, kalau misalnya pandangan Pak Wija, tadi kan sebenarnya udah sempat di mention sih di awal ya, kalau misalnya sebenarnya ini tuh hanya langkah Trump untuk membuat The Fed menurunkan suku bunga sehingga Trump itu tidak harus membayar bunga yang lebih tinggi karena utang yang harus dibayarkan yang segera jatuh tempo ini kan untuk refinancing saja untuk mengurangi defisit begitu. Sebenarnya ini langkah yang memang benar-benar memberikan solusi atau justru malah jadi blunder nih nantinya? Trump itu tidak bisa mengatur The Fed karena The Fed itu independen. Cuman kan Powell, gubernur The Fed, ini kan akan habis masanya pertengahan tahun 2026. Jadi kalau Powell diganti oleh orang yang pro Trump atau orang yang di-insert oleh Trump, dan ini sangat mungkin, nah kita sangat khawatir itu presidennya begitu, The Fed-nya juga begitu, ekonomi dunia makin tidak karuan. Tapi begini, tugas utama The Fed itu kan dua. Pertama, mengatur inflasi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Jadi beda dengan BI. BI ini kan mengatur inflasi dan mengatur tingkat nilai tukar rupiah. Amerika, The Fed tidak ada tugas mengatur nilai tukar US dollar karena US dollar dipersepsikan, dan memang faktanya begitu sekarang, sebagai mata uang dunia. Jadi dua, inflasi dan menciptakan pekerjaan. Kalau inflasi memang tinggi, The Fed karena tugasnya itu ya dia harus menaikkan suku bunga. Kenapa menaikkan suku bunga? Supaya inflasi rendah. Setelah inflasi rendah, ekonomi akan bergulir, menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau melihat naga-naganya, Powell ini tetap akan kekeh dengan posisinya, begitu ya. Dan kalau Trump tidak mengerem aktivitasnya, tidak mengerem blunder-blunder yang dia lakukan, maka risiko ekonomi Amerika itu akan meningkat. Nah, risiko yang meningkat ini tentunya akan meningkatkan suku bunga
treasury bill atau treasury bond atau treasury note-nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Amerika. Kalau ini tinggi, mohon maaf, ya beban pembayaran bunga bagi APBN Amerika makin berat. Malah ujung-ujung malah blunder sendiri ya jadinya ya. Nah, kalau menurut Pak Wija gimana nih? Ini kan sebenarnya Trump sendiri udah mengklaim ya, bakal ada kesepakatan dengan China nih terkait perang tarif ini. Nggak selamanya nih bakal perang dagang. Dan Trump percaya diri banget loh kalau China tuh bakal sepakat lah dengan Trump. Kira-kira tadi kan Pak Wija berbeda sekali kan pandangannya dengan Trump bahwa nggak akan damai nih. Maksudnya semuanya masih kuat, gimana? Saya rasa Mbak Rati belum lupa ya, Trump menjanjikan kalau dia terpilih akan menghentikan perang Ukraina dalam 1 hari. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia mendorong supaya Ukraina dan Rusia itu melakukan gencatan senjata. Ditanya oleh media, gimana Anda bisa yakin memastikan gencatan senjata itu terjadi? Apakah Anda bisa mengontrol Putin? Dengan sangat percaya diri, Trump mengatakan, ya dulu zaman Biden, Amerika nggak bisa mengontrol Putin karena saya bukan presiden. Karena ada saya sebagai presiden, saya yakin Putin akan ngikut. Nah, setelah didorong rencana gencatan senjata, Trump kan nggak ngikut. Dia malah minta konsesi macam-macam. Yang sebenarnya kalau dalam diplomasi internasional, konsesi macam-macam, konsesi yang tidak mungkin dipenuhi itu seperti sinyal bahwa dia menolak tawaran gitu ya. Akhirnya kan Trump terbukti, ini omong-omong aja nih gitu kan. Dan Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, barusan juga mengeluarkan statement ketika ditanya, itu buktinya Putin tidak ngikutin kemauan Amerika terkait dengan gencatan senjata, apa yang akan dilakukan? Kata Rubio, Amerika will move on. Ya silakan, ini bukan perangnya Amerika, ini perangnya Anda, kita nggak ikut cawe-cawe, silakan Anda pikirkan. Ini menggambarkan bahwa Trump itu seringkali main klaim. Bahwa Trump itu tidak sekuat yang kita duga, tidak sehebat yang kita kira. Jadi terkait dengan trade war dengan China, saya nggak yakin tuh sudah ada komunikasi antara Trump dengan China. Trump yang memulai, kemudian Trump yang minta supaya China untuk memulai negosiasi. Trump berharap Xi Jinping yang memulai melakukan phone call. Tapi Xi Jinping paham kalau dia yang memulai berarti dia mengalami kekalahan diplomasi terhadap Amerika. Nggak mungkin Xi Jinping akan memulai itu. Karena Amerika yang memulai, ya Amerika yang harus mencoba follow up. Bahkan narasi dari Cina kan seperti tadi kita sudah singgung di depan. Cina tidak mengharapkan trade war, tapi Cina siap melakukan trade war, gitu kan? Dan saya tidak yakin Cina akan melangkah lebih dulu. Berarti kalau misalnya China saat ini boleh ngomong ke Trump gitu ya, kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Iya, betul itu. Gitu ya. Nah, berarti nih Pak Wija, kesimpulannya dengan teka-teki tarif Trump ini, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Oke, sebelum ke sana, dengan apa yang terjadi sekarang ini, kita harus mengantisipasi bahwa dinamika global ini akan terjadi selama 4 tahun ke depan, ketika Trump masih memimpin, atau bahkan lebih. 4 tahun ke depan, trade war ini hanya satu war-nya Trump. Nanti setelah ini mulai mendingin, kita nggak tahu war-war apa saja yang akan dia mulai lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Trump ini sifatnya merombak secara struktural ekonomi Amerika dan berbagai setting perjanjian dunia. WTO, Paris Agreement, macam-macam itu dia rombak, NATO dan sebagainya. Untuk mengembalikan itu nggak mudah. Jadi pengganti Trump ini nanti juga tidak begitu saja bisa mengembalikan ke kondisi normal. Karena yang dilakukan Trump ini sifatnya struktural dan berdampak jangka panjang. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, semua rugi.
semua rugi, Di nggak ada yang menang. dunia di- ini tidak ada yang diuntungkan dengan perang dagang. Bahkan kalau dalam jangka pendek, barangkali kita melihat Amerika seolah-olah untung, padahal tidak. Tapi di jangka menengah dan jangka panjang, yang paling dirugikan di seluruh dunia ini adalah Amerika Serikat sendiri. Kenapa bisa begitu? Trade war ini tidak akan mengembalikan industri ke Amerika, itu sudah pasti. Trade war ini membuat Amerika bukan lagi dianggap sebagai kawan yang bisa dipercaya. Pasti negara-negara lain mending duduk bersama, bernegosiasi, dan berdagang dengan teman-teman yang bisa dipercaya. Sehingga bisa jadi Amerika akan semakin terisolasi, dan Amerika sebagai hegemon itu akan mengalami penurunan tajam. Menjadi hegemon itu tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah soft power, masalah budaya, masalah diplomasi, masalah bagaimana dia melalui USAID itu bisa penetrasi dan membangun image di seluruh dunia lewat NATO-nya, lewat WTO-nya, lewat Paris Agreement dan lain sebagainya. Itu semua bekerja sama membuat negara, membuat hegemon itu menjadi kredibel. Nah, ini sekarang akar-akar itu dipotong sendiri oleh Trump. Jadi the hegemon akarnya makin nggak kuat dan akan makin mudah dan makin cepat tumbang. Jadi sebenarnya tidak ada yang dimenangkan dalam tarif perang ini ya. Semua rugi, yang Semua. paling dirugikan Amerika sendiri. Malah backfire ke negaranya sendiri gitu. Nah, Pak Wija, kalau nih sampai terjadi seperti yang tadi dikhawatirkan gitu ya, kalau ternyata akhirnya perang dagang berlanjut, dampak terbesarnya buat kebanyakan rakyat Indonesia apa sih? Kalau misalnya nih nanti negosiasi ternyata akhirnya deadlock juga gitu. Ya, ini tergantung dari bagaimana pemerintah kita merespon dengan kebijakan. Kalau kemudian pemerintah merespon dengan counter cyclical policy tadi seperti yang kita diskusikan di awal, program-program besar itu ditunda dulu, dialokasikan untuk program-program jangka pendek yang menciptakan lapangan kerja, kemudian menciptakan daya beli, dampaknya bagi Indonesia tidak terlalu signifikan. Ekonomi akan tumbuh melambat, tapi menurut dugaan saya masih di level 4,5% dengan kebijakan yang benar. Tapi kalau kebijakannya tidak benar, malah pro-cyclical, akan ada PHK yang makin banyak, akan ada penurunan daya beli yang semakin banyak, ekonomi tumbuh negatif, dampak ekonomi luar biasa. Belum lagi ketika dampak ekonomi ini kemudian tidak bisa dikontrol, tidak bisa di-manage, kemudian muncul turbulensi sosial, nah ini tentunya bukan sesuatu yang kita harapkan, sehingga pemerintah harus sejak sekarang mulai mengantisipasi berbagai kemungkinan itu. Ini kita benar-benar berburu dengan waktu ya, meskipun 60 hari itu nggak berasa, tapi kita harus punya antisipasi karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan dilakukan Trump ke depannya begitu. Baik Pak Wija, terima kasih banyak ini ya udah mau dikepoin loh di Kabar Bursa. Terima kasih sekali Mbak. Banyak banget nih ya ternyata yang belum pernah kita kupas sebelumnya ini kan akhirnya terjawab juga, ternyata teka-teki Trump itu seperti itu gitu. Dan terima kasih juga nih buat sahabat Kabar Bursa yang udah kepo-kepo ya, dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus Kepoin dengan isu dan tren terkini pastinya yang penting banget buat dikepoin.